Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Dul Khair dengan NIM 24086354. Baik, di sini saya akan membuat video tentang yaitu yang pertama dengan materi perbedaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut UU No nomor 20 tahun 2003. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai dasar, fungsi, tujuan dan prinsip standar nasional pendidikan. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan prinsip SNP dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu perbedaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu jalur pendidikan, merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Ada 3 jalur, yaitu yang pertama formal, pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu non-formal, pendidikan di luar formal seperti kursus, pelatihan, dan PPKMB. Yang ketiga yaitu informal, pendidikan yang berlangsung di keluarga, di lingkungan, dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan, merupakan tahapan pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama pendidikan anak di usia dini yaitu PAUD. Kedua yaitu pendidikan dasar seperti SD, SMP, MTS. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan MA. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi, diploma, sarjana, dan magister. Nomor 3 yaitu jenis pendidikan menyesuaikan dengan tujuan dan karakteristik bidangnya. Contohnya pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Baiklah, materi yang kedua yaitu dasar dan fungsi, tujuan, dan prinsip standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu dasar, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 yang menyebutkan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu berfungsi menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak dan perbedaan bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional agar pendidikan di seluruh Indonesia memenuhi kriteria minimal dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsipnya, yaitu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan, berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, berkeadilan dan berkesinambungan, menjamin pemerataan mutu, dan dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan. Baik, materi yang ketiga yaitu penerapan prinsip untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut saya, penerapan prinsip SNP dapat meningkatkan mutu pendidikan karena menjadi pedoman dan acuan kualitas dalam semua aspek sekolah, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, hingga penilaian. Contohnya di tingkat SD yaitu jika sekolah menerapkan standar proses, maka guru harus menyiapkan RPP, metode aktif, dan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya yaitu dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan, guru wajib berkompetisi pedagodik dan profesional. Standar penilaian membantu mengukur kemampuan siswa secara objektif dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih berkualitas, siswa lebih aktif dan lebih kreatif, serta sekolah mampu melahirkan lulusan yang berkompeten dan kompeten. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.